Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran kimia bersama saya, Eva. Pada hari ini kita akan melanjutkan mengenai ikatan. Jenis ikatan yang minggu lalu kita sudah bahas ikatan ion. Sekarang yang kita bahas adalah ikatan kovalen. Dia kan sedikit berbeda dengan ikatan ion, tapi konsepnya sama, di mana kita harus memenuhi aturan duplet sama oktet. Ya, duplet itu 2 elektron valensi, oktet itu memenuhi 8 elektron valensi. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Apa sih ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah pemakaian bersama pasangan elektron. Sedangkan kemarin ikatan ion adalah serah terima. Jadi ada yang menyerahkan elektron, ada yang menerima elektron. Jadi itu ada serah terimanya. Sedangkan kondisi ini dianggap sebagai pemakaian bersama pasangan elektron. Dimana kalau ikatan ion kemarin antara logam dengan non logam umumnya. Sedangkan ikatan kovalen dia itu terjadi saling menangkap. Kenapa? Karena dia terjadi antara non-logam dan non-logam. Ya. Jadi ikatan kovalen itu umumnya bisa terjadi jika non-logam dan non-logam yang berikatan, ya. Makanya dianggap sebagai pemakaian bersama pasangan elektron, arti definisinya. Kemudian di sini tetap kita mengikuti aturan duplet dan oktet agar dia stabil. Ya. Sama seperti ikatan ion agar stabil, dia juga mengikuti aturan duplet dan oktet. Contohnya apa kalau ikatan kovalen? Kan antara non-logam dan non-logam. Biasanya itu contohnya adalah CH4, PCl3, kemudian biasanya ada N2, ada HCl, O2. Ini Ibu jelaskan dulu kenapa ini disebut ikatan kovalen, karena di sini atom C ini non-logam berikatan dengan H, ini kan hidrogen, dia sama-sama non-logam. Jadi CH4 ini adalah ikatan kovalen kalau dia berikatan. P ini, fosfor dengan klorida ini sama-sama non-logam. P ini non-logam, Cl ini non-logam, maka ketika berikatan itu bukan ikatan ion, namanya ikatan kovalen, ya. Jadi atom satu dengan atom yang lain itu yang berikatan adalah non-logam, ya. Baru dia bisa membentuk ikatan kovalen. Jenis ikatan kovalen. Kovalen itu ada dibagi lagi. Tidak seperti ikatan ion yang kita bahas ya serah terima aja. Ikatan ion tidak dibagi lagi. Sedangkan kovalen ini ada dibagi lagi menjadi 3. Jadi satu ada kovalen tunggal, maksudnya ada rangkap satu aja. Di sini contohnya HCl, nanti Ibu bahas kenapa bisa HCl. Kovalen rangkap 2 itu contohnya O2, kovalen rangkap 3 contohnya N2. Bedanya ini di mana? Bedanya adalah di bagian rangkapnya. Misalnya di sini kan kovalen tunggal contohnya HCl. Gini ya. Kita bahas ya. Contohnya HCl nih kalau dia tunggal, sedangkan tadi kalau dia rangkap 2 itu adalah O2, kalau misalnya rangkap 3 itu biasa contohnya N2. Itu lihatnya dari mana? Dari sini lihatnya. Kalau misalnya dianggap sebagai rangkap tunggal, ini kan HCl tadi ya. Cara proses pembentukan ikatan kovalen ini tetap sama, kita harus tahu nomor atomnya, nomor atom masing-masing ini. H dengan Cl sama-sama non-logam, jadi bisa berikatan. H ini nomor atomnya adalah 1. Ya, nomor atom. Ingat, nomor atom bisa ditemukan pada sistem periodik unsur pada tabel yang udah pernah Ibu lihatkan kepada kalian. Jadi nomor atom itu pasti tetap seperti itu nomornya. Oke. Cl adalah 287. Oke. Di sini ya, kalau dia dari ikatan kovalen, kita menggunakan struktur Lewis biasanya. Ya, struktur Lewis itu yang ada boleh pakai ditandai dengan bulat, boleh ditandai dengan silang. Ini untuk bisa membedakan ikatan yang satu dengan ikatan yang lain, tapi bisa juga bulat ditandainya.
Itu namanya ikatan Lewis, struktur Lewis. Jadi kalau misalnya H1 berarti kan ibaratnya kita tanda ini nih H1 aja elektron valensinya, Cl7. Jadi biar kita bisa membedakan ya, anggaplah ini kita pakai silang tandanya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat ya, sepasang ini harus berdua dulu. Nah, sisanya, ini sisanya karena bersisa tadi. Kemudian dia berikatan. Kalau dia saling berikatan, berarti nanti dia bergabung seperti ini nih jadinya. H Cl ya. Oke. Di sini coba lihat apakah dia sudah memenuhi aturan duplet oktet? Sudah. Di sini H jadinya memiliki 2. Oke, berarti dia sudah memenuhi nih duplet nih. Nih. Nah, di sini Cl-nya jadi 8. Ini aksirannya sih gini ya. Jadi milik Cl-nya jadi 8. Milik H ada 2. Kan pemakaian bersama tadi. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dia sudah memenuhi, ini udah stabil. H2. Berarti ini dikatakan stabil sudah. Nah, dibilang kovalen tunggal di mananya? Coba dulu ya. Kovalen tunggal itu dikatakan di sini. Kan ini nih, coba lihat yang berikatan ini. Yang berikatan ini nah satu pasang kan? Satu pasang ini kalau dituliskan dalam garis, dalam bentuk garis, maka dia akan ditulis seperti ini. H garis 1. Apa dia bergerak? 1 Cl. Begini. Jadi dia berikatan sepasang. Satu garis ini dianggap memiliki 2 elektron. Jadi satu garis ini mewakili 2 elektron tadi, satu pasang kan? Jadi di sini satu garis H dengan Cl. Maka ini satu garis ini dibilang sebagai kovalen tunggal. Karena dia rangkapnya cuma satu garis ini. Ini ya dianggap sebagai kovalen tunggal. Nah, di sini ibu langsung jelaskan aja ya. Di sini kan dia berikatan nih. Ketika berikatan ini bisa disebut sebagai pasangan ya. Mana penghapusnya? Oh my god. Ini bisa dianggap sebagai yang berikatan ini. Selain kovalen tunggal, ketika dia berikatan ini antara H dengan Cl ada ikatannya di sini, maka ini bisa dibilang pasangan elektron ikatan. Pasangan elektron ikatan yaitu PeI singkatannya. Nah, yang berada di luar ini karena dia tidak berikatan dengan atom lain, ini biasanya disebut sebagai pasangan elektron bebas. Karena tidak berikatan dengan atom lain. Paham ya di sini ya? Jadi jika nanti ditanya di soal berapa jumlah pasangan elektron bebas dan jumlah pasangan elektron ikatan pada senyawa HCl, kalian buat dulu seperti ini. Dari sini buat lagi ke sini, dapatlah seperti ini kan. Nanti kalau dari sini kalian bisa tahu mana yang berikatan, mana yang tidak berikatan. Yang tidak berikatan dengan atom lain dibilang PLB ya. Yang berikatan dengan atom lain itu PLI. Berarti berapa jumlah PLI-nya di HCl ini? PLI-nya ada 1 ya, karena satu pasang dibilangnya. Satu pasang tuh terdiri atas 2 titik ya, 2 tanda ini. Nah, ini berarti ada berapa? PLB-nya tuh 2, 3, ada 3 pasang. Oke? Nah, paham ya sampai sini ya? Kenapa dibilang kovalen tunggal? Kovalen tunggal ya ada dari sini. Ikatannya cuma 1 pasang. Kemudian ini jumlah PLB-nya jika nanti ditanya berapa jumlahnya pasangannya. Oke? Jadi menggambarkan proses ikatan kovalen itu harus dibuat dulu dari ini nih. Harus tahu dulu nomor atom masing-masing atom berapa. Udah tahu ini, kalian biar lebih mudah kalian pisahkan dulu gini kan. Nah, buat ini dulu. Oh, hanya memiliki 1, berarti 1 titik.
Tandanya CL dan 7. Kalian buat dulu tandanya seperti ini. Kemudian kalian gabung. Gabungnya menyesuaikan memenuhi aturan duplet atau oktet tadi. Nih kan, ada kan bisanya 222 nih. Nanti kalian lihat apakah sudah memenuhi. Yang satu udah duplet, satu udah oktet, bisa juga oktet semua. Oke ya. Kita lanjut ya. Oh my god. Tadi ya. Kok sebentar, kita lanjut lagi, coba yang Oke, kita lanjut lagi yang kovalen rangkap 2. Kovalen rangkap 2 tadi contohnya adalah O2. Ini bisa enggak ya? Penjelasannya seperti ini. Gue akan jelaskan satu-satu. Nanti yang lainnya kalian tinggal perhatikan lagi poin yang ibu berikan pada saat di classroom. Oke. Kalau kovalen rangkap kedua tadi contohnya adalah umumnya adalah O2. Oh ini nomor atomnya adalah apa? 8 2 6. Oke. Berarti kan kalau dibuatkan tandanya seperti ini nih. 2 3 4 5 6 ya. Kemudian O nya ada 2 nih. Oke, O nya ada 2. Nanti kita tambahkan ya, O ada 2. Samakan aja deh. Terserah kalian kalau tanda Lewisnya gimana. Mudahnya digabung. Kan kalau digabung gini nih. Jumlah ketika digabung harus sama ya. Wah, tadi kan 66 nih. Ini 6 kan tuh 2 3 4 5 6. Kalau sendiri itu 2 3 4 5 6. Ketika digabung ini jadi 8 nih. Coba kalian ini kan. Kalian ambil bagiannya hasilkannya. Jadi berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, berarti oktet ya. Makanya harus dilihat, cek lagi apakah ada sudah oktet atau duplet. Kalau udah itu berarti stabil. Itu 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sama-sama udah memenuhi aturan oktet. Kemudian lihat nih, berarti di situ ketika udah memenuhi aturan oktet tadi yang 88, maka udah stabil. Kalau kita lihat, ini berarti anggapannya ada 2 pasang dong di sini. Kalau digambarkan, ininya kalau digambarkan akan seperti ini. Ya enggak? O 1 2 O. Ya enggak? Ada 2 garis di tengah nih. Mewakili. Jadi ini dibilang kovalen rangkap 2 karena ada 2 garis. Oke. Di situ sudah paham ya? Sampai sini ya. Kemudian kita lanjut lagi yang kovalen rangkap 3. Kovalen rangkap 3 tadi itu adalah N2. Lanjut ya. Jadi rangkap 2 itu lihat dari tengahnya tuh yang berikatan di tengah. Kemudian kalau kovalen rangkap 3 itu contohnya adalah N2. Ini rangkap 3 ya. N2. Jadi buatnya seperti apa? N itu kan ada 7 ya nomor atomnya. Emang kadang nomor atom harus dihafal. Apalagi yang sering keluar. Kalau sering keluar biasanya tidak diketahui nomor atomnya berapa, jadi harus terhafal sendiri kaliannya. 2 5. Jadi dia nomor atomnya 7 nih. Nomor valensinya 5. Berarti kan kalau dibuat seperti ini. Nih ya. Tuh 2 3 tuh 2. Karena kan 5 aja. Nih. Ya. Oke. Kemudian ditambah lagi dengan N tuh 2. Ikatan deh.
1, 2, 3. Kemudian kalian cek apakah sudah memenuhi aturan duplet. Coba lihat nih. Milik N 678, milik N di sini 678. Sudah stabil. Oke. Berarti dia adalah sudah memenuhi aturan oktet. Nah, di sini kalian lihat tuh yang berikatan di tengah-tengah tuh. Yang berikatan di tengah-tengah itu menunjukkan berapa pasang dia berikatan. Berarti di sini ada 3 pasang. Ya kan, pasangan elektronik ikatannya ada 3 pasang. Nanti jadinya gambarannya seperti ini garisnya 1, 2, 3. Oke. Nah, ketika ini sudah terlihat ada 3 pasang, berarti ini dibilang sebagai kovalen rangkap 3. Oke, kovalen rangkap 3 dapatnya dari sini. Ikatan 3 yang ada di tengah sini, oke? Ya, kita lanjut ke PowerPoint-nya. Lanjut ya, ini close dulu. Setelah tahu ini kan ada pembagiannya. Kan di sini kan sebenarnya saya akan melanjutkan bagaimana proses pembentukan ikatan kovalennya. Ya, selagi Ibu menjelaskan pembagian kovalen tadi, sambillah Ibu memperlihatkan bagaimana pembentukan ikatan kovalen itu terjadi sesuai gambarnya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Next. Oke, ini kita langsung ke sini. Oh my god. Cara menggambar struktur Lewis itu tadi udah saya bahas ya langsung pada saat pembagian ikatan kovalen. Jadi caranya tadi adalah kalian harus tahu mana nomor atom masing-masing pada senyawa yang berikatan itu. Misalnya CH4, berarti C di sini kan nomor atomnya ada 6, H itu ada 1. Berarti kalian tulis konfigurasi elektron bornya yang pakai kulit KLM itu, berarti di sini 2, ini 4, ini 1. Nah, ingat yang sebagai atom pusat adalah biasanya itu yang ada di depan ini. Atom pusatnya C. Yang diikatnya adalah H. Ini. Nah, H ini sebenarnya nomor atomnya 1, tapi di belakang H ini ditulis H4. Berarti dia inginnya mengikat H sebanyak 4. Ya, makanya kenapa bisa seperti ini? Ini menggambarkannya seperti tadi, cara tadi ya. Ini bisa ditulis dari sini ya. Jadi dapat CH4 itu sama seperti tadi ya, yang udah dijelaskan ya. Sebenarnya tadi kalau belum paham Ibu jelaskan satu-satu lagi nih, gimana prosesnya. Sambil menunggu karena loading. Oke. Jadi CH4 ya. Nah, kalau di PowerPoint itu seharusnya 4-nya ditulis kayak gini. Ini kan indeks namanya. Oke ya. Berarti C tadi kan dia sebagai atom pusat. C-nya 6, 2, 4. Hanya 1, tapi dia mintanya ada 4 H yang mengikat. Terikat dengan C sebagai atom pusat. Berarti C kan tadi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Hanya 1. Oke, tapi dia mintanya ada 4 H ya. Nah, itu buatlah nih hanya ada 4. Biar kalian tak bingung kenapa bisa jadi begitu. Nanti kalian tinggal ikatkan ini ke sini. Saling berikatan dengan Oke. Jadi ini berikatan ke sini, ini berikatan dengan ini berikatan dengan ini, berikatan dengan ini. Bergabunglah dia. Nanti bergabungnya seperti gambar tadi. Oke, gabungannya, ikatan kovalennya, pembentukan ikatan kovalennya seperti ini.
ketika bergabung. Oke. Nah, di sini udah nampak nih, semuanya berikatan, nggak ada yang bebas. Pasangan elektron ikatannya ada berapa? Berarti ada 4 PLI. PLI-nya 4, PLB-nya tidak ada, PLB-nya 0. Oke, di sini udah kelihatan ya. Oke, kita lanjut lagi poinnya. Apa ini bolak-balik jadinya? Soalnya ini harus ditutup, dibuka, ditutup, dibuka. Oke. Ya, jadi ini ada penjelasan yang Ibu berikan di poinnya. Karena tidak ada elektron bebas, maksudnya pasangannya, maka disebut juga kovalen nonpolar. Ya, ini kan ada jadi nama lain lagi nih. Kalian bisa lihat. Tadi kan dia bilang di sini hanya ada pasangan elektron ikatan. Nah, jika di dalam senyawa itu semuanya pasangan elektron ikatan, tidak ada yang namanya pasangan elektron bebas, maka kita bisa mengatakannya sebagai kovalen nonpolar. Ya, kovalen nonpolar adalah dimana dia saling berikatan satu sama lain, tidak ada elektron bebas. Oke. Lanjut contoh lain ya, Ibu kasih contoh lain. Contoh lainnya pasti akan berbeda dengan contoh yang pertama ini. Nah, gimana dengan PCl3? PCl3 ini kan nomor atom pusatnya mana? Ini kan P15 ya nama atom ya, Cl-nya 17. Ya enggak? Di sini belum saya tulis 17 di sini. Di sini berarti 285. Ini 287. Atom pusatnya yang di sini adalah P. Kok jadi C? Ini P maksudnya ya. Bisa diedit dan ya. Ini nomor atom pusatnya maksudnya P ya. Oh my god. Lanjut aja dulu. Loading dah. Kok sambil Ibu edit. Nanti pokoknya akan Ibu edit terpisah. Jadi tetap kalian bisa dapatkan poinnya. Jadi atom pusatnya P, yang diikat adalah Cl yang diikat sebanyak 3. Nah ya, seperti biasa berarti kalian gambar dulu P dengan Cl-nya, nanti bisa bergabung seperti ini. Ya, kan udah bisa tuh pasti kalian buatnya. Karena dia berikatan 3, ini kan ada 5 nih. Ini kan 7, berarti kan dia butuh 1 ya kan? Maksudnya dia biar stabil menjadi 8, dia butuh 1 dari P. Kan? Berarti nanti si P ini di samping atas kiri kanan menyiapkan 1 elektron. 1 elektron. Misalnya 2 di sini. Kenapa? Karena Cl-nya minta 3. Nah, 3 Cl itu bisa stabil jika nanti P menggunakan 1 elektronnya bersama Cl. Ya. Nanti Cl-nya jadinya 8 di sini. Nah, oke, di sini karena di sini kan apa nih? Karena terdapat satu pasangan elektron bebas, itu lihatnya nih yang ada di sini nih. Ada 2 elektron yang cuma dimiliki oleh P, maka disebut juga sebagai kovalen polar. Jadi kovalen polar itu bisa dilihat dari apakah dia ada elektron bebas atau tidak. Kalau dia ada elektron bebas, berarti dia dikatakan kovalen polar. Oke. Nah, jika masih bingung dengan gambar ini gimana dapatnya, Ibu bahas lagi, coret-coret. Ini ya, PCl3 ya, stepnya. Ini loading luar biasa. Bismillah. Maaf agak loading. Jadi misalnya tadi PCl3 ya, biar nggak bingung kenapa bisa dapat seperti itu. P kan tadi nomor atom 15 nih. Mulai deh dia. Cl 17 285 287. Sebenarnya P itu kan
kalian mau buat kayak gini pun nggak apa-apa sebenarnya. Cl-nya kan 7 ya. Ini kan karena belum digabung ya. Tapi di sini Cl-nya dia mintanya nanti dia ada 3 berikatan dengan P. Berarti dia butuh 111 nih milik P nih. Iya enggak? Otomatis nanti ketika digabung, karena biar si elektron valensi 7 akan menjadi 8 stabil milik Cl. Dan berarti menggunakan 1 elektron dari atom P. Jadi ketika digambar dia akan seperti itu, seperti ini. 3 elektronnya dibuat satu-satu. Nah, untuk digunakan bersama dengan Cl. Jadi Cl-nya menjadi stabil juga. Coba Cl tadi. Lucu. Cl. Dan P juga akan menjadi stabil. Lihat nih, milik Cl. Kita beri hasilkan gini ya. Oke, matematika. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, aturan oktet terpenuhi. Ini juga 8. Ini juga 8. 8. Sini 8, sini juga 8 milik Cl. Ini ada duplet 2. Ini milik P. Yang kalian lihat tuh milik P-nya juga. Milik P-nya jadi itu stabil. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 elektron valensinya. Jadi di sini dikatakan stabil. Harus tetap kestabilan itu penting ketika berikatan. Ketika ada stabil ini barulah bisa terjadi ikatan kovalen. Oke. Di sini kita bisa lihat nih yang berikatan ada PLI-nya 3. PLB-nya 1. Karena terdapat pasangan elektron bebas ini yang tidak berikatan dengan atom lain nih, maka dibilang juga sebagai kovalen polar. Nama lainnya. Oke. Banyak tuh nama lain. Nah, itulah sepertinya contoh lain yang sudah dibahas. Coba. Kemudian kita lihat lagi. Lanjut ke ini udah kovalen tadi ya, jenis kovalen udah, dan biasanya itu perlu dibahas tentang kovalen yang satunya lagi, jenis kovalen yang satunya lagi yang bukan masuk ke dalam rangkap, tapi ini juga biasanya ada juga pada ikatan kovalen, yaitu kovalen koordinasi. Ini dibilang ini enggak banyak sih senyawa itu mengalami kovalen koordinasi. Ada beberapa senyawa yang bisa memiliki kovalen koordinasi karena kovalen koordinasi ini ada pemakaian bersama pasangan elektron, tapi ada satu pasangan yang tidak memakai, maksudnya dia berasal cuma dari satu atom itu aja, tidak memakai bersama-sama. Maksudnya satunya tuh udah tidak ada elektronnya, elektron yang satu memberikan, yang satu menerimanya. Jadi atomnya hanya berasal dari salah satu atom pusatnya biasanya. Ini kovalen koordinasi. Makanya nanti tuh kalau dicontoh nih, coba ibu gambarkan ini ya. Contohnya kan BF3 NH3. Kenapa gambarnya seperti ini? Ingat, kovalen koordinasi tidak semua terjadi pada semua senyawa. Ada beberapa senyawa tertentu yang mengalami kovalen koordinasi, jadi tidak banyak. Jadi umumnya yang terjadi ini pada pembentukan senyawa BF3 titik NH3. Oke, di sini ada kovalen koordinasi. Kovalen koordinasinya di mana? Ibu coba jelaskan di sini ya. Buka lagi dong tadi. Oh my god. Tunggu ya sebentar.
Loading adalah masalah keberatan sepertinya. Kalau lama nih kita lanjut di sini aja kali ya. Ibu nuliskan ya. Ibu tuliskan di sini aja ya. BF3 NH3 tadi ya. Ini aku di sini aja. Nah, loading. Tadi kan dia bilang BF3 NH3. Ini enggak langsung bergabung ya. Ini kan ada tanda titik nih. Oke. Berarti dia senyawa ini dulu, tapi nanti bergabung. Tadi kan B-nya B-nya itu 5 nama atomnya. 2, 3. F itu 9 ya. 27. N itu 7, 25, H ini 1. Ini secara tidak langsung pasti hafal jadinya kalian kalau sering-sering melihat soalnya atau mengerjakan soalnya. Jadi kan misalnya BF3, berarti kan B yang dipakai 3 tuh titiknya. F-nya ada 7, otomatis dia biar stabil dia harus menggunakan 1 elektron milik B. Ya enggak? 1 elektron milik B, jadi dan dia pas-pasan bilang F-nya minta 3. Otomatis 3F ini nanti berikatan dengan B 1 elektron. Karena B-nya pun ada 3 elektron. Dia bisa bedakan. Nah, Bu pakai tanda bulat dan silang ya. 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 4 5 6 7. Oke, kita tambahkan dengan NH3. N-nya ada 5, H-nya ada 3. Berarti H1 ini sebanyak 3 macam H-nya berikatan dengan N. Dia ngambil, berarti dia menggunakan masing-masing 1 elektron untuk 3H. Ini. Jadi harusnya kayak gini nih. 1, 2, 3. Ini H kan 1, H. Tapi kan dia mintanya hanya ada 3. H, ini ada H. Sisanya ada 2 dong. Ini N kan ada 5 nih elektron valensinya. 1, 2, 3 udah berikatan dengan H. Berarti ada 2 nih. Jadi 5. Oke enggak? Kemudian dia digabung. Nah, ini jadinya bergabung nih gambarnya nih. N jadinya donor ke B, B menerima, dia bergabung. Jadi di sini kovalent koordinasinya di sini. Jadi atom yang berikatan di atom pusatnya ini hanya berasal dari 1 atom, tidak berasal dari dua-duanya, ya. Jadi kovalent koordinasi itu kan sebenarnya kovalent pemakaian bersama pasangan elektron. Hanya kena dibilang koordinasi karena ternyata dia pasangan elektronnya salah satu pasangan elektronnya berasal dari 1 atom. Jadi pemakaian bersamanya nih, kan ada pemakaian bersama dong. B dengan N nanti berikatan, pemakaian bersama. Tapi elektronnya berasal dari siapa? Elektronnya tidak berasal dari dua-duanya, tapi berasal dari salah satu. Berasal dari N, karena si B udah tidak ada lagi nih sisanya. Maka nanti dia bergabung nih. N bergabung sama si B. Kan? Ini nanti kalau digabungkan kayak gini. Ya, kalau digabungkan ya. Nih. Jadi pemakaian bersama elektron, di mana elektronnya berasal dari salah satu atomnya, ya. Ini dia digunakan secara bersamaan. Nih. Oke, lanjutlah buat ini.
Makanya tidak semua senyawa bisa berkovalen koordinasi. Ada senyawa tertentu yang bisa berkovalen koordinasi. Inilah salah satu contoh yang paling umum terjadi. BF3NH3 itu paling sering, paling umum. Sebagai contohnya. Oke, jadi ini lihat nih yang ini. Ini dia pemakaian bersama kan? Tapi elektronnya berasal dari salah satu atom saja. Oke, berasal dari N. Maka dibilang kovalen koordinasi. Nanti kalau digaris seperti ini, digaris ya. F, 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 N, H, A. Ini kan? Oke. Biasanya gini nih, kovalen koordinasinya, misalnya tunjukkan yang mana kovalen koordinasinya. Biasa ada ditulis pakai nomor nih kalau di soal-soal ujian. Ya, berarti yang ditunjukkan sebagai kovalen koordinasinya mana? Yang ini. Ini kovalen sebenarnya, ini kovalen yang lain nih. Kovalen, tapi ini kovalen koordinasi. Inilah yang dibilang kovalen koordinasi. Paham ya? Ini semuanya kovalen, ingat nih, kovalen nih H3 nih, ini kovalen kan? Kovalen, pemakaian bersama elektron, pasangan elektron antara non-logam, non-logam, B non-logam, F non-logam, F non-logam, N non-logam, H non-logam. Ini udah ikatan kovalen sebenarnya, tapi ketika digabungkan lagi dengan senyawa yang lain tadi, ternyata atomnya hanya berasal dari N. B cuma menerima aja, ini dibilang sebagai kovalen koordinasi. Oke? Sampai di sini paham ya? Oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu jelaskan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajar kimia.